Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami merupakan mahasiswi jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan salah satu peraturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional dari pengembang kurikulum dan teknologi pembelajaran. Kami akan membahas khususnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 mengenai perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 mengenai jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, mengenai anggota kelompok kami sendiri, yang pertama terdiri dari Saudari Sinta Nuriski Andari, lalu selanjutnya dari Cindy Kurniati, lalu ada Alfariski Nur Hidayat, dan saya sendiri Daryl Nazwa Nazela. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya kami akan memaparkan perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dari yang nomor 1197 di tahun 2021 menjadi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 76 tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, peraturan tersebut ditimbang dari berbagai hal, yaitu yang pertama terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategik nasional. Yang kedua, jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan poin A dan B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021. Mengingat satu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nomor 4, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kelima, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keenam, Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Ketujuh, Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Yang kedelapan, Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Slide. Yang selanjutnya yaitu perubahan. Perubahan apa sih yang terdapat dalam keputusan Menteri ini? Perubahan yang dilakukan dalam keputusan Menteri ini yaitu perubahan tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan menambah dua jenis jabatan fungsional, yakni yang pertama, penata kelola perusahaan negara dan penata perlindungan saksi dan korban. Next.
dalam keputusan Menteri ini menyatakan bahwa pengembang teknologi pembelajaran merupakan salah satu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Next. Selanjutnya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3KK. P3KK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu yang selanjutnya ada jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat diisi oleh P3K yang berarti dapat melaksanakan tugas pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Tidak seperti PNS yang memiliki status sebagai pegawai tetap, P3K dapat memperpanjang masa kerjanya sesuai dengan penilaian kinerja dan kebutuhan serta tidak memiliki dana pensiun. Selain itu, cakupan manajemen P3K pun lebih sedikit dibandingkan dengan cakupan manajemen PNS. Baik, cukup sekian mengenai pemaparan kami mengenai substansial dari Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 yang berlaku pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Pada intinya, hal utama yang akan kami sampaikan dari peraturan menteri ini berkaitan dengan bahwasanya jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran itu dapat diisi bukan hanya oleh PNS saja, namun P3K atau yang dapat disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila kawan-kawan sekalian memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami mohon undur diri. Dikarenakan moderator mengalami gangguan sinyal, jadi akan saya ambil alih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan melalui komen pada video ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.